Baik jamaah sekalian yang berbahagia, malam hari ini bertepatan dengan haul Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf, yang beliau tinggal di kota Gresik. Haulnya diadakan seminggu setelah Hari Raya Idul Adha. Kalau Hari Raya Idul Adha tanggal 20 kemarin ya, 20 Juli, berarti seminggunya setelah tanggal 20, tanggal 27. Pokoknya ingat aja tuh, kalau haul Gresik ya, haul Abu Bakar itu seminggu setelah Idul Adha ya. Kalau haul Solo Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid Sittud Durar, patokannya 10 hari setelah acara di rumah anak punya orang tua, yaitu kalau di rumah anak punya orang tua malam 11 Rabiul Tsani atau tanggal 10 Rabiul Tsani, berarti di Solo tanggal 20 Rabiul Tsani. Itu patokannya begitu. Dan alhamdulillah ya, setiap tahunnya baik saya Al-Fakir maupun saya punya orang tua dan juga beberapa jamaah ya istiqomah selalu hadir di acara-acara haul para aulia usholihin yang berada di kota Jawa, di Pulau Jawa ini ya, termasuk yang ada di Gresik ya, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Namun 2 tahun belakangan ini ya tidak hadir ya, bukan karena apa, tapi karena keadaan ya, pandemi. 2 tahun belakangan ini ya, tahun 2020 berarti dan tahun 2021 ya, Ana tidak menghadiri acara di Gresik, akan tetapi alhamdulillah ya, malam hari ini walaupun kita tidak hadir ya di Gresik langsung, tapi malam ini tadi kita sudah membaca Yasin, tahlil, tahmid, dan juga qiraah maulid. Mudah-mudahan sama aja, seakan-akan kita hadir di tempat beliau, dan keberkahannya mudah-mudahan sampai juga kepada kita semuanya, barakah daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, yang memang beliau ini adalah seorang wali besar, wali yang sangat agung. Kalau ente lihat, pengen lihat fotonya, itu fotonya yang ada di sebelah kanan kita ya, sebelahnya adalah muridnya, yaitu Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul ya. Habib Abu Bakar yang sebelahnya itu bin Muhammad As-Segaf ya, beliau sudah mencapai pangkat kewalian yang sangat tinggi, bahkan sudah mencapai Qutbul Ghaus ya, penolong ya, seorang wali yang mampu bisa menolong. Bahkan beliau termasuk ahlud darq yang apabila disebut namanya, beliau bisa hadir langsung membantu kita. Nah ini ya, pangkat kewalian yang sangat tinggi. Maka ya tidak heran kalau sampai saat sekarang ini acara ya di tempat beliau itu semakin kemari semakin ya ramai. Orang-orang mengalap barokah ya kepada beliau. Dan memang kalau kita lihat ya biografinya beliau itu masya Allah ya, mempunyai nilai-nilai yang luhur, akhlak-akhlak yang sangat terpuji, akhlak-akhlak yang mengikuti datuknya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil beliau sudah belajar ilmu agama. Dari remaja beliau ya sudah memfokuskan dirinya untuk belajar ilmu agama, jauh dari yang namanya bermain, jauh dari yang namanya senda gurau atau berleha-leha. Totalitas ya, remaja
di masa-masa remajanya beliau itu ibadah kepada Allah Ta'ala dan juga mendalami ilmu agama. Maka hal ini dilihat langsung oleh guru beliau, yaitu pengarang kitab Maulid Simtud Duror. Di antara salah satu guru beliau ini adalah pengarang kitab Maulid Simtud Duror, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang maulidnya sering kita baca. Itu sudah dilihat tanda-tanda kewaliannya, ya, tanda-tanda kebesaran kewalian daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Bahkan, ya, beliau ini, ya, pernah Habib Ali nih, ya, bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, pernah mengatakan kepada salah seorang muridnya, ya, bahwasanya beliau ini bilang nih kepada salah satu muridnya nih, ya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, ya, kepada salah seorang muridnya bahwasanya lihatlah, ya, ada 3, ya, min auliyaillah, kata Habib Ali nih kepada salah seorang murid. Ada 3 waliullah yang namanya sama, halnya, keadaannya sama, dan kedudukannya, magomnya di sisi Allah sama. Tuh, ya, namanya sama, hal keadaannya juga sama, dan juga magomnya, kedudukannya di sisi Allah juga sama. Siapa di antaranya? Yang pertama yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus, yang sekarang ini sudah, kata beliau Habib Ali, udah ada di alam barzakh, dia meninggal, ya, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus, putra dari Samsis Sumus, ya, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, Qutbul Malak, yang dikenal dengan Qutbul Malak Syamsis Sumus. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus punya anak namanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus. Itu makomnya tinggi, makom kewalian, yang ngarang qasidah Ilahi nas'alu bil ismil a'zam wajahil Mustafa farrij alaina. Ada kan? Bi bismillahi maulana betadaina wa nahmaduhu ala na'amahu fina ya ilahi. Nah, itu loh injitnya atau datuknya Al-Aidrus. Ini kita punya magom keramat, itu deh datuknya adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus. Lalu Ali bilang, kemudian satu lagi, yaitu engkau dapati ketika engkau masih kecil, ya, kepada muridnya ini, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas, ya, tuh sama tuh, namanya sama, ya, Abu Bakar juga. Nah, kata Ali, nanti kau akan temui di masa-masa akhir hayatmu, ya, nanti akan kau temui di masa akhir hayatmu ketika engkau mau wafat, mau meninggal dunia. Satu lagi tuh, kan ada 3, tinggal satu. Nanti kau akan temui ketika kamu wafat. Benar, ketika ini muridnya Habib Ali mau wafat, mau meninggal dunia, bermimpi 5 kali ketemu baginda Nabi kita Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam mimpinya itu Nabi menggandeng, ya, beliau katakan, ini adalah cucuku yang soleh, Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, perhatikanlah dia. Jadi Nabi menggandeng Habib Abu Bakar. Nah, baru nih muridnya Ali, ya, ketika dibangun, dia ingat perkataan gurunya dulu. Oh, berarti ini dia yang ketiga, yang namanya sama, hal keadaannya sama, magomnya sama, yaitu Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Masya Allah, maka anugerah besar dari Allah Ta'ala buat kita,
Ya, orang Indonesia, apalagi di Pulau Jawa, banyak sekali para aulia ussolihin yang ada di Jawa. Bahkan pangkat mereka itu sudah mencapai kutub, yang memiliki pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq, ya, beliau ini uzlah, ya. Maka kalau kita baca biografinya, beliau ini uzlah, mengasingkan diri dari hiruk pikuk yang berkaitan sama duniawi. Beliau uzlah di kamar beliau itu selama 15 tahun, nggak keluar rumah. Ya, 15 tahun beliau ibadah kepada Allah Ta'ala. Bayangin, ya, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak keluar kamar selama 15 tahun. Ya, ketika sholat Jumat, setelah sholat Jumat ada ilham Rabbaniyah supaya beliau itu uzlah, gitu, ya, mengasingkan diri dari hiruk pikuk manusia. Udah diam di kamar selama 15 tahun. Kita kuat gak loh? Nah, nggak kuat kita isoman aja ya gerah. Iya kan sekarang model sama tuh. Ya, orang uzlah, isoman tuh uzlah. Ya kan, kita isolasi mandiri sendiri aja. Kenapa? Karena kita demennya keluar, bergaul, bercampur dengan manusia. Kalau aulia, para waliullah nggak begitu. Mereka ketika ada kedekatan hatinya sama Allah Ta'ala, cukup udah, nggak perlu manusia, cukup dia dengan Allah Ta'ala. Maka kesenangan beliau itulah berada di tempat-tempat sepi, tempat-tempat sendirinya beliau. Zikir, emang kesenangannya zikir sama Allah, kesenangannya baca Al-Quran, kesenangannya berselawat sama Nabi. Jadi nggak ada istilah bete tuh, tahu bete? Ya, atau itu dia tadi, yang sekarang pada isoman itu kan banyak yang nggak betah, kan? Nggak betah. Ada yang isoman bukan ibadah, ngapain? Main HP. Main HP tuh. Bapak itu yang di Wisma itu kan gratis wifi tuh. Oh, jadi yang mereka ini kan setel YouTube macam. Iya kan? Atau film-film. Beda halnya dengan para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah 15 tahun, salah satu guru beliau yaitu Al-Habib, ya, siapa? Guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, ya, selama 3 malam berturut-turut beliau bertawajuh kepada Allah Ta'ala untuk mengeluarkan Habib Abu Bakar Muhammad As-Siddiq dari uzlahnya. Ya, akhirnya setelah 15 tahun beliau uzlah, keluar uzlah, udah nggak uzlah lagi. Tuh, dari situlah dia setelah beliau keluar baru tampak bagaimana kewalian beliau, kekeramatan atau kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq. Makanya beruntung orang yang menziarahi beliau, beruntung orang yang selalu hadir, ya, kepada beliau, gitu kan. Bahkan dikatakan apa? Kalau kita menghadiri haul sahibul haul, ya, yang kita hadiri itu diantaranya kita peroleh 2. Yang satu apa? Allah ampunin dosa-dosa kita. Ya, yang kedua, kalau enggak apa? Ya, selain Allah ampuni dosa kita dapati kedudukan sebagaimana beliau. Gitu. Maka tidaklah kita akan pulang dengan tangan hampa, dengan tangan kosong apabila kita menghadiri haul para aulia ussolihin. Ya, maka di antaranya yang harus kita perhatikan apa? Adab, ya, akhlak kepada mereka para aulia. Ya, jangan sampai kita nggak punya adab. Ini yang sering terjadi. Ya, banyak di antara kita yang melupakan, ya, adab kepada mereka para aulia ussolihin, baik zahir kita maupun batin kita. Hati-hati loh. Zahir kita. Nah, ketika kita menziarahi itu harus beradab.
Jangan samain kita dengan kita menziarahi orang lain, gitu kan? Petantang peteteng itu harus penuh tata krama. Ya, bahkan kalau kita lihat yang benar-benar jaga adabnya itu benar-benar sampai mereka itu datang ke pusara Pak Wali tersebut dalam keadaan merangkak, ya, dan tidak mau membelakangi itu makbaroh, itu kuburan. Tuh, saking apa? Jaga adab. Itu zahir. Jangan berkata sesuatu yang tidak layak atau tidak pantas. Kemudian apa? Batin. Ini yang dijaga juga. Jangan sampai ada pikiran-pikiran negatif kita. Tuh, masa iya sih kabul hajat kita. Nah, itu pikiran negatif. Apa iya benar dia wali? Nah, ini berbahaya. Ya, tuh maka ya di antara apa? Di sini dikatakan ya, di antara orang yang paling rentan, ya paling rentan untuk dihilangkan keberkahan dari sang wali, di antaranya orang-orang yang dekat dengan aulia tersebut. Itu paling rentan tuh. Ya paling rentan Allah hilangkan keberkahan, Allah hilangkan rahasia dari si wali tersebut. Kenapa? Karena ya kalau kita bicara aulia yang masih hidup, mereka itu pasti yang namanya manusia kan, mereka makan, mereka minum, ya kan, atau mereka bermuamalah satu sama lainnya. Terkadang muncul di dalam benak hati orang-orang yang dekat dengan para aulia itu muncul, ya kok beliau begitu sih, katanya wali. Ya, kok ke pasar sih, tuh kok ke mall sih, gitu kan, atau kok nongkrong sih. Nah ini yang berbahaya nih, hati-hati ya. Kalau sekarang, zaman sekarang kita mempercayai seorang yang kita anggap itu waliullah, atau orang-orang lain kita menganggap itu adalah waliullah, maka kita harus hati-hati ya. Kalau ada nih gitu kan, seseorang mau kiai mau habib misalkan, orang-orang udah bilang itu waliullah, kita harus hati-hati tuh yang dekat dengan beliau, terutama hati ya. Tuh, jangan urusan masalah duniawinya kemudian ente menganggap remeh atau menganggap ente atau ente anggap hina. Gak boleh, itu namanya suul adab. Ente gak pernah tahu isi hati beliau itu seperti apa dan bagaimana. Yang kita lihat hanyalah apa? Yang tampak pada dirinya. Tuh, kadang-kadang kita suka lihat tuh, di berjalan, bergaul misalkan, ya, atau pakai kaos oblong doang. Yang sering lihat begitu siapa? Yang dekat apa yang jauh sama beliau? Yang dekat kan? Nah itulah orang-orang yang rentan. Rentan apa? Untuk dapat keberkahan. Sampai begitu tuh hati-hatinya seseorang kepada para waliullah. Jangan sampai dia suul adab, berjelek sangka atau lainnya kepada beliau. Sebab apa? Allah hilangkan itu keberkahan dari sang wali tersebut. Gitu. Ya, maka kita kalau nggak bisa menjaga adab, lebih baik kita jaga jarak. Iya kan? Lebih baik kita jaga jarak. Bukan berarti orang-orang yang dekat dengan para wali itu mereka mulia, belum tentu. Iya kan? Semasa dia menjaga, mereka itu menjaga adab dari sang wali, baru dia peroleh yang namanya kemuliaan dari Allah Ta'ala dan keberkahan dari sang wali tersebut. Tapi semasa dia yang dekat sama para wali tersebut menganggap atau melihat dengan pandangan yang tidak baik, maka justru malah akan mencelakakan dirinya. Paham nggak? Ya, nah itulah ya, kehati-hatian kita harus kita menjaga adab kepada para waliullah. Ya, karena mereka bukan orang-orang sembarangan itu. Baik memang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya, maka di sini pernah
Ada kisah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masa remajanya beliau nih, Syekh Abdul Qadir, pernah beliau berkawan, berteman sama Ibnu Saqa dan Ibnu Abi Isrun. Ya, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkawan sama dua orang ini nih. Namanya Ibnu Saqa dan Ibnu Abi Isrun. Dua orang. Kenapa Syekh Abdul Qadir milih dua teman ini? Karena apa? Beliau pilih karena kecerdasan, kepintaran daripada dua orang ini. Sehingga kalau ada masalah, kalau ada apa-apa bisa saling sharing, apa sharing? Nah, karena ini dua orang pintar nih, Ibnu Saqa dan Ibnu Abi Isrun. Ya. Nah, hingga pada suatu saat Syekh Abdul Qadir bilang, nih Syekh Abdul Qadir masih muda ya, masih remaja. Bilang nih sama Ibnu Saqa sama Ibnu Abi Isrun, gimana nih kalau kita mengunjungi, kita keluar, kita ziarah sama seorang ghost. Oh, ghost itu wali ya. Seorang wali sebagaimana pangkat Abu Bakar. Ya gimana kalau kita kunjungin tuh, kita ziarah dia tuh ya kepada ghost, ya wali tersebut. Nah itu al-ghost, cuma di sini nggak sebutin siapa orangnya. Ya pokoknya ini al-ghost, ya ini orang ini punya pangkat al-ghost, seorang wali, wali besar, yang memang terkenal dengan apa? Ibadahnya dan kesolehannya. Akhirnya, ya bertiga ini sepakat, ya udah kalau gitu ayo kita kunjungin, kita ziarah kepada wali tersebut. Ya, nah, cuman, ya pada saat mau pergi, Ibnu Saqa dia bilang begini, ya kata Ibnu Saqa apa? Aneh mau temuin itu si wali, aneh mau tanya satu masalah yang sulit. Oh, satu masalah yang sulit, yang nanti dia jawabnya pasti bingung. Gitu. Ya. Aneh mau tanya tuh satu masalah sama dia, kata Ibnu Saqa nih. Ya, yang nanti aneh yakini dia pasti bingung jawabnya. Tuh. Kira-kira kalau begitu bagus nggak tuh niat model begitu? Gak bagus ya. Ya. Aneh pengen tahu dia wali, bener-bener wali apa enggak. Tuh, itu Ibnu Saqa ngomong begitu. Kemudian satu lagi Ibnu Abi Isrun dia bilang begini, aneh pengen temui itu wali al-ghost, di mana aneh ya mau bertanya tapi pertanyaannya masih ada di benak aneh. Aneh pengen tahu jawabannya dia. Iya kan? Apa benar dia wali? Kalau dia wali, dia tahu jawabannya. Oh, itu kata Ibnu Isrun. Ya. Lalu bagaimana engkau hai Abdul Qadir? Kata si Ibnu Saqa, ente mau ngapain ketemu sama itu wali? Apa kata si Abdul Qadir? Kata si Abdul Qadir, aneh ketemu pengen apa? Cuma cari berkahnya doang. Tuh. Ya. Aneh ketemu pengen cari berkahnya beliau itu. Udah nggak lebih. Berangkatlah akhirnya bertiga orang ini menemui wali tersebut yang pangkatnya itu sampai kepada gold. Ya, kemudian dibukain pintu oleh si wali tersebut. Udah, ya cengkrama, ngobrol biasa. Hingga akhirnya datang hal kewaliannya itu si al-ghost itu. Muncul tuh pangkat kewaliannya beliau itu, hal kewaliannya beliau. Oh. Ya, sampai apa? Marah tuh, merah mukanya, kayak orang marah. Beliau katakan, ya Ibnu Saqa, langsung dikasyaf tuh sama si wali. Hei Ibnu Saqa, kamu datang kepada saya ingin menguji saya dengan satu masalah yang sulit. Gitu langsung. Ya,
Saya tahu jawabannya. Nih di kitab ini, halaman ini. Gitu, baris sekian. Kayak Ustadz sekarang tuh siapa? Halaman ini baris di sebelah kanan. Ya. Ya kan? Langsung diapain? Dikasih tahu. Nih jawabannya. Kitabnya ini. Gitu kan? Halamannya sekian, baris sekian. Itu jawabannya. Itu yang ada di pikiran kamu. Itu kata si wali. Ya. Dan engkau hai Ibnu Sago akan mengalami kekufuran. Ya. Kamu akan mengalami yang namanya kekufuran. Kemudian langsung setelah itu melihat siapa? Ibnu Abi Isrun. Hai Ibnu Abi Isrun, kamu datang kepada saya untuk apa? Untuk mempertanyakan suatu masalah di mana masalah itu masih ada di benak kamu, dan kamu menginginkan kepada saya untuk menjelaskan apa yang ada di dalam benak kamu. Dijelasin langsung sama itu wali. Nih yang kamu ingin keluarkan masalah, dan jawabannya adalah ini. Langsung nanti dikasih sama itu wali. Wa anta ya Abdul Qadir. Sementara engkau wahai Abdul Qadir, engkau datang kepada aku ingin mendapatkan keberkahan dariku, maka kau akan peroleh itu keberkahan. Dan apa yang ada di benakmu, bahwasanya dibacanya pikirannya Habib Abdul Qadir, bahwasanya seluruh aulia ada di bawah telapak kakimu, dan itu akan terbukti. Ya, gitu kan. Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia kan, rajanya para wali. Seluruh para aulia berada di bawah telapak kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, jadi langsung dikasap semua itu sama si wali tersebut, si bos. Akhirnya boleh pulang, ya kan? Dan terjadilah apa yang dikatakan si wali. Ibnu Sago dia dipanggil oleh raja. Ya, dipanggil oleh raja. Kemudian apa? Si raja ini mengatakan bahwasanya kamu harus beradu debat dengan kaum Nasrani. Ya, sebab ada masukan kepada saya, tidak ada yang bisa mengajak debat atau beradu debat kecuali Ibnu Sago, karena kecerdasan dan kepintaran beliau. Kau harus samperin tuh ya orang kaum Nasrani tersebut untuk kau debat dengan dia. Karena perintah raja, akhirnya Ibnu Sago berangkat. Di wilayah Nasrani itu ketemu perempuan yang cantik, ya, yang sangat jelita, sehingga akhirnya tertarik si Ibnu Sago ini kepada si perempuan tersebut. Akhirnya apa? Kepengen untuk dinikahi. Ketika dia mau lamar itu si perempuan, bapaknya si perempuan ini bilang, gak boleh kecuali kau masuk ke dalam agama Nasrani. Ya. Akhirnya karena cinta itu buta, love is blind, ya kan? Benar kan? Cinta itu buta. Akhirnya bisa apa namanya? Mengesam apa? Ya, buta udah. Masa mau dijelasin lagi? Ya. Akhirnya dia keluar dari agama Islam, masuk ke dalam agama Nasrani. Kufur nggak tuh dia? Kufur. Itulah apa yang diucapkan oleh si Gos tersebut. Kamu akan mengalami yang namanya kekufuran. Tuh. Gara-gara berburuk sangka sama si wali tersebut. Kafir dia, naudzubillah min dzalik. Ibnu Sirin, ya, dikatakan oleh si wali bahwasanya engkau akan apa? Mabuk dengan urusan dunia. Akhirnya dia dipilih menjadi kayak gitu tuh, apa yang mengurusi wakaf, ya, baitul mal yang berurusan dengan harta. Akhirnya apa? Udah dia bergelimang dengan harta, berkecamuk dengan urusan dunia. Betul akhirnya apa yang dikatakan oleh si wali tersebut. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau diangkat oleh Allah menjadi Sultanul Aulia, raja para wali, dan akhirnya benar
Seluruh para aulia berada di bawah telapak kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa yang dikatakan oleh Allah terdahulu dibuktikan. Maka nggak boleh kita sembarangan, nggak boleh sembarangan. Kita harus apa? Berhusnuzon, berbaik sangka. Hatta kita apa? Berziarah, apalagi di Jakarta nih. Banyak makam para aulia usholihin di luar Batam, ya kan, di Kuitang, di Condet, di Kalibata, ya kan. Kemudian di Bogor, wah itu wali-wali besar semua itu. Jangan sampai ada di sini. Ya, di makam keramat. Ini hati-hati. Ini kan disebut keramat kan? Bukan orang sembarangan itu. Maka kita harus jaga adab tuh. Lewat. Aneh alhamdulillah, setiap aneh lewat maghrib selalu aneh baca Fatihah buat Sohibul Maghrib. Al-Habib Husain bin Muhsin itu suaman haulahu, dan orang yang di sekitarnya, yaitu yang ada di dalam, kan banyak ya yang di dalam. Nah itu dia ada baca Fatihah terus. Itu salah satu kita jaga adab. Jangan main nyelono, naik motor, main gas, jaga adab ya. Beliau itu hidup, ya kan? Beliau hidup. Kalau kita menjaga adab sama beliau, beliau akan berikan nadrohnya sama kita. Beliau akan berikan apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Kalau kita jaga adab kepada para aulia usholihin, gitu ya. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ia berikan kepada kita keberkahan. Ya, apa yang menjadi hajat kita, ya, baik dunia maupun ukhrawi, ya, baik duniawi maupun ukhrawi, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita bisa berziarah ke Gresik bareng-bareng deh. Mau nggak bareng-bareng? Ya, kumpulin duitnya. Kalau Ani ceritakan, Ani udah pernah, ya, Anda punya anak tuh, itu barokah dari Habib Abu Bakar Gresik. Terlahir Anda punya anak, itu barokah dari Habib Abu Bakar. Pernah Anda ceritakan? Nggak usah Anda bahas lagi di sini. Itu nyata ini. Ya, Anda punya orang tua dapat isyarah, wal bisyarah di makam Habib Abu Bakar Gresik. Sesuatu yang mustahil bisa menjadi nyata kalau kita husnuzon, berbaik sangka kepada para waliullah. Mudah-mudahan kita dapati keberkahan mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam Rabu depan bertempat di Rusun Yeki. Malam Rabu pertama ya bertempat di Rusun di lantai 9 berbarengan dengan haul 40 hari. 40 hari Ayahanda Rizki Kiai Kiki, gitu kan? Jadi kalau bisa yang dari Pulau jangan terlalu malam, jam 8 udah kita mulai sebagaimana di sini. Ya, sekalian 40 hari orang tua apa ayahanda beliau. Ya sampai hadir ya. Insya Allah kebuli juga, benar Ki? Kebuli juga Insya Allah. Ya, ini juga aneh hari ini juga kebuli juga. Ini banyak yang nyumbang nih. Ya mudah-mudahan berkah Sohibul Haul diganti oleh Allah Ta'ala yang lebih banyak lagi, yang lebih barokah lagi, ya, yang lebih super lagi. Mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki yang berkah, yang makmur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkah Sohibul Haul. Ya Rabbana tarafna bi'anana mutarafna wa annana surabna ala lada asrafna fatub alayna tawba tawsilu kulla awba wastur lana awrati wa minir rawati waghfir li wa Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillah
أو صحبه والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عجل حبي والآل والأصحاب عيدان تأسيس صحبي والحمد لله بالبدر والتناهي والحمد لله بالبدر والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله.